di saat kita membangun bahtera kehidupan rumah tangga. Makanya ketenangan, kedamaian, kesejahteraan adalah bagian yang tidak luput dari kehidupan. Karena tentunya ketika hidup berkeluarga, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman, sahabat muslim, khususnya kawan-kawan, adik-adik, rekan-rekan yang hari ini mengikuti kajian pranikah yang insya Allah bertemakan di jalan dakwah ku gapai keluarga sakinah. Dalam hidup kita, tentunya dakwah itu adalah bangunan peradaban, bangunan yang kokoh, prinsip yang harus ada dalam kehidupan. Karena siapapun tidak akan lepas dari seruan untuk berdakwah. Lalu ketika ini dihubungkan dengan tuntunan untuk berkeluarga, tuntunan dalam menjalankan kehidupan yang amanah, di saat kita membangun bahtera kehidupan rumah tangga. Makanya ketenangan, kedamaian, kesejahteraan adalah bagian yang tidak luput dari kehidupan. Karena tentunya ketika hidup berkeluarga yang diharapkan adalah sakinah. Berbicara tentang dakwah, mengapa kita hubungkan antara gerakan berdakwah, pilihan berdakwah, membangun peradaban dalam berdakwah. Disitulah ditemukan ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam kehidupan berumah tangga. Tentunya misi ini tidak lepas dari apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Ali Imran, tepatnya di ayat yang ke-103, 104. Yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayat ini menjadi inspirasi ayat yang selalu dihubungkan dengan gerakan berdakwah. Sebagaimana ad-da'wah, kalau kita tarik akar kata bahasa dari kata da'a yad'u yang artinya mengajak. Mengajak tentunya mengajak seseorang berada dalam kebaikan. Mengajak seseorang berada dalam koridor keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sebenarnya pandangan kehidupan, cara pandang seseorang untuk membangun ketenangan dalam hidupnya adalah pondasi yang tidak bisa dilepaskan. Karena siapa yang tidak ingin mengajak orang menjadi orang baik? Siapa yang tidak mendapatkan pesan dari gerakan-gerakan dakwah yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, para nabi-nabi terdahulu? Kecuali Allah hanya memerintahkan kepada para nabi-nabi hanya untuk dengan kalimat U'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hambakanlah diri kita kepada Allah dan janganlah mensekutukan terhadap Allah dengan segala sesuatu. Saya ingin mengajak teman-teman berprinsipkan kepada dakwah ya. Ketika ayat Allah di situ mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah sebagian di antara kalian ada yang menyeru, ada yang mengajak. Menyeru, mengajak tentunya kepada kebajikan, kebaikan agama Allah. Yaitu al-khair. Kebaikan yang tentunya kebaikan itu berdampak bukan hanya untuk dirinya, tetapi kebaikan itu berdampak untuk siapa yang ada di sekitarnya. Ketika misi dakwah ini menjadi pegangan, misi dakwah ini menjadi pilihan, misi dakwah ini menjadi jalan hidup seseorang,
Maka ketika dia membangun kehidupan berkeluarga, menemukan pasangan hidupnya, membina dan menata keluarganya, dia tidak akan lepas dari misi berdakwah. Selalu mengajak, selalu menyeru, selalu mencontohkan, selalu membangun uswah, selalu meletakkan dirinya sebagai figur. Dan itu yang diajarkan Allah dan Rasulnya untuk kita. Maka di poin yang pertama ini, mengapa seseorang memilih jalan untuk berdakwah? Mengapa ia berjalan dengan misi dakwahnya di saat dia berdakwah? Dia menemukan ketenangan dalam kehidupan berkeluarganya. Artinya dakwah ini menjadi pilihan hidup agar hidup di keluarga ini menjadi tenang. Karena yang pertama, misi berdakwah itu adalah misi seruan ilahi, ajakan ilahi. Ya, di sini ada dakwah al-ilahiyah. Seruan untuk menyeru kepada penghambaan diri kita kepada Zat yang Maha Satu, yaitu Al-Ilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bahtera kehidupan rumah tangga berpegang kepada misi ini, yang tidak melepaskan untuk bertauhid, yang tidak pernah akan melepaskan keluarga dari pijakan membangun pondasi, seruan untuk selalu menegakkan, mengajak, menyerukan, seruan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di kalimat kelanjutan pada ayat tersebut, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, yang menyeru kepada kebaikan, ya, kepada perintahnya agama Allah, dan selalu melarang kepada hal-hal yang diingkari, ya, yang mungkar, yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah sebenarnya Allah mengakhirkan dengan ayatnya dengan kalimat wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang selalu dalam keadaan beruntung. Al-falah, kebahagiaan, keuntungan, itu tentunya hanya dapat diperoleh ketika ketenangan, kedamaian dalam membangun bahtera kehidupan rumah tangga itu bermisikan seruan atau dakwah al-ilahiyah itu tadi. Yaitu bermisikan dakwah yang hanya menyerukan kepada Zat yang Maha Tunggal. Yang kedua, kalau kita berkiblat bahwasannya ketenangan itu datangnya dari Allah, kebahagiaan itu datangnya dari Allah. Orang dapat membangun ketenangan dalam dunia kerja. Orang dapat membangun ketenangan dalam membangun bahtera rumah tangganya. Orang menemukan kenikmatan dalam pertemanan atau pergaulannya. Orang menemukan keindahan ketika ia bersama keluarganya. Maka seruan itu tentunya tidak lepas dari metode, cara, ya, kaifiyah. Bagaimana dia meletakkan konsep dakwah itu menjadi penghias dalam kehidupannya di rumah tangga. Maka di poin yang kedua, strategi, metode, tariqah, manhajiyah, itu menjadi pondasi yang selalu akan ada dalam kehidupan berumah tangga. Jadi tidak cukup ketika kita berpolakan ini menjadi misi ilahiyat. Tetapi misi ini diterjemahkan, diaplikasikan, ada strategi, ada metode, ada cara. Bagaimana meletakkan dakwah itu menjadi bagian yang mendatangkan ketenangan, yang mendatangkan sakinah dalam kehidupannya, khususnya dalam kehidupan berumah tangga. Teman-teman, remaja-remaja, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi kami, remaja-remaja yang cinta kepada kebaikan di jalan Allah, tentunya harusnya berpikir, apakah yang hari ini kita lakukan itu secara manhajiyah, secara metodik, secara struktur, langkah yang kita gunakan, apakah itu mendatangkan ketenangan? Orang yang selalu bertutur kata yang baik, orang yang selalu berperilaku yang baik, orang yang selalu berpikir dengan kata-kata husnudzan, bersangka yang baik, maka dia tentunya akan menemukan kebaikan itu ada pada dakwah.
Kebaikan itu ada ketika dia menyerukan sebuah kebaikan. Karena makna dan konotasi dakwah itu pasti untuk kebaikan. Kalimat da'a yad'u, menyeru, mengajak, memanggil, itu tentunya pada kebaikan. Tidak ada istilah dakwah itu untuk keburukan, tidak. Buktikan di agama manapun, apalagi di Islam. Namanya berdakwah, namanya mengajak, itu selalu teridentifikasi pada kata-kata yang akan menemaninya adalah kebaikan. Seperti misalnya dalam surah Fussilat, surah ke-41 pada ayat yang ke-33. Waman ahsanu qawlan. Ya. Mimman da'a ilallahi wa amila salih. Siapa sebenarnya orang-orang yang dalam posisi ini ahsanu qawlan, yang dalam arti dia selalu meletakkan perkataan-perkataan ini pada kebaikan. Dari orang-orang yang menyeru kepada agama Allah, mimman da'a ilallah. Dan tidak cukup dia menyeru kepada kebaikan di jalan Allah, dia meletakkan dengan kalimat-kalimat yang baik. Tetapi dia juga wa'amilah salih. Dia selalu mengerjakan, melakukan yang baik-baik, yang salih. Di situ ternyata tidak cukup. Allah mengakhiri pada ayat ke-33 dari surah Fussilat itu, wa qala innani minal muslimin. Dan dia akan mengatakan sesungguhnya aku ini adalah bagian daripada orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi ketenangan itu dia dapat, kebahagiaan dia temukan, sakinah, mawaddah, warahmah ketika itu berada dalam pola kehidupan yang dibentuk di rumah tangga. Dia akan meletakkan prinsip dakwah itu menjadi bagian dalam hidupnya. Dia meletakkan bagaimana mengajak orang pada kebaikan. Kalau ini ada keluarga, berarti ada anak, ada istri, ada orang tua, ada familinya, ada kerabatnya. Dia akan selalu mengajak ini untuk tetap berpegang kepada metode, strategi, perencanaan, manhajiyah. Ya, yang selalu menyeru kepada kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat yang baik, perkataan-perkataan yang baik, dan dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan itu dengan kalimat saleh. Itu bentuk sebagai konsekuensi ketika membentuk sakinah dalam kehidupan rumah tangga, dia benar-benar mengatakan innani minal muslimin. Sesungguhnya aku bagian dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, dua cara ini, dua metode ini yang kita katakan sebagai bagian daripada jalan ketika kita akan memilih dakwah itu menjadi kalimat, prinsip, cara pandang yang membentuk kebahagiaan dalam kehidupan kita, akan teraplikasikan dengan mudah ketika memang niatan seseorang itu untuk mengajak kebaikan itu adalah niatan yang memang dibentuk oleh kepribadiannya yang berserah, pasrah, tunduk kepada Allah. Kami contohkan misalnya ketika nanti teman-teman sudah berkeluarga ya, mungkin mayoritas dari peserta atau penyimak di kesempatan ini mungkin belum berkeluarga. Tapi coba kita praktekkan dalam hidup berkeluarga kita ini, kita ada anak, kita ada pasangan hidup, mungkin suami atau mungkin istri. Ketika kita tidak pernah meletakkan sebuah kebaikan, nggak pernah ngajak untuk yang baik, mungkin yang kita pikirkan ini keburukan. Selalu berselisih paham, selalu ingkar janji, menutup diri, tidak mau jujur. Ya, kita selalu membolak-balikkan kata, kita selalu berpikir negatif terhadap orang yang ada di sekitar kita. Mana letak ketenangan dalam hidup berkeluarga? Kalau mungkin teman-teman ada yang sudah bekerja ya, bekerja di instansi apapun, atau bekerja dengan kesendiriannya, dia di rumahnya bersama kolegawannya. Dia tentunya ketika dia letakkan prinsip dalam dunia kerjanya, bukan kejujuran, bukan amanah, bukan kemaslahatan, bukan keikhlasan. Di mana letak keindahan hidupnya? Tapi ketika itu teraplikasikan, diterapkan. Kita punya keluarga, kita punya anak, punya istri, punya suami mungkin, punya kerabat dan handai taulan kita. Di setiap langkah yang kita lakukan dalam ungkapan hati kita, ungkapan lisan kita, bahasa gerak tubuh kita, yang ada adalah seruan untuk kebaikan. Yang ada adalah jalan yang kita ajak untuk berjuang, jihad. Li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah.
memantapkan diri kita hanya untuk kemaslahatan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Memunculkan pikiran-pikiran baik. Kalau pikiran itu di dalam keluarga kita bentuk, anak ini bagaimana kita ajak untuk membantu sesama temannya, berbagi dengan temannya. Keluarga ini kita ajak untuk peduli kepada orang tua. Ini kan gerakan dakwah. Apakah Allah tidak akan menurunkan ketenangan dalam kehidupan keluarganya? Nah, sahabat muslim, rekan-rekan, adik-adik sekalian, tentunya pesan-pesan Allah yang mengajak kita untuk cara apa yang indah, metode apa yang indah sebenarnya. Mungkin poin yang terakhir, yang ketiga, di saat Allah mengatakan kepada kita dengan kalimatnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Tuhanmu bil hikmah. Apa kata-kata hikmah di sini? Bijak. Apa kata-kata bijak ini? Meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Meletakkan sesuatu, mengajak sesuatu, berbuat terhadap sesuatu, memposisikan sesuatu, itu sesuai dengan kadarnya, ukurannya. Itu bil hikmah. Mungkin kita menemukan cara yang susah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya perangi. Ya, tentanglah. Tapi ada cara yang baik. Ada metode yang baik. Nah, di poin yang ketiga ini, tentunya strategi dakwah, metode dakwah di poin yang kedua tadi tidak cukup. Ada poin yang ketiga yang kita sebut dengan bagaimana cara beradaptasi. How to applicate it. How to implement it. Bagaimana kita mengimplementasikannya. Bagaimana kita mengadaptasikan metode dakwah. Itu yang kita sebut dengan ada at-tariqah, ada cara. Letakkanlah prinsip dengan segala kebijakan. Bijak berarti sesuai dengan ukuran, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang sebenarnya tersampaikan dari misi-misi ketuhanan itu tadi. Maka di poin yang ketiga itu tadi, jangan sampai ada kezaliman. Jangan sampai ada kemungkaran. Jangan sampai ada yang tersakiti. Karena kalau sudah meletakkan jalan dakwah untuk membentuk sebuah ketenangan, berarti jangan sampai kita meletakkan ajakan terhadap seseorang yang memunculkan pertentangan, pertikaian, pertengkaran, perselisihan. Nah, kuncinya di poin yang ketiga itu tadi, bil hikmah. Bil hikmah berarti ya harus bijak. Harus penuh dengan cara yang kita pikirkan ini dengan deep insight. Ya, meletakkannya ini benar-benar sangat dalam, sangat fundamental. Nah, sahabat muslim, ketika ini kita pikirkan, ketika ini kita tadabburkan, kita akan menjadi bagian dari orang-orang, golongan, kaum yang selalu berakal. Artinya berpikir, bertadabbur, menganalisa bagaimana jalan dakwah yang akan kita letakkan membawa keberkahan dan ketenangan dalam kehidupan kita berkeluarga. Selamat mencoba. Mudah-mudahan Allah memberkahi langkah-langkah hidup kita, langkah di keluarga, langkah di dunia kerja kita, langkah di dunia musahabah pertemanan kita, langkah dalam ibadah kita, langkah dalam komunitas kita. Kalau jalan dakwah ini menjadi pilihan hidup kita, jalan menyeru pada 3 poin itu tadi kita aplikasikan, insya Allah as-sakinah, ketenangan akan Allah turunkan, dan berkah serta rahmat dan ampunan yang datang dari Allah akan selalu bersama kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.